Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR perluas pencarian nelayan yang tenggelam di Merauke. Beras makin mahal, penjual makanan di Merauke merugi. Ribuan warga hadiri pesta adat bakar batu di Kabupaten Puncak. Tim SAR masih terus mencari nelayan Kampung Payu Merauke yang tenggelam saat mencari udang di perairan Merauke. Tim SAR dibantu Lantamal 11 dan Satuan Polisi Air Polres Merauke disebar menyusuri pinggiran pantai di mana terakhir korban Benediktus menangkap udang. Kepala Operasional dan Siaga SAR Merauke Reza mengatakan sejauh ini proses pencarian tidak menemui kendala, kecuali pada malam hari karena harus menggunakan lampu khusus. Sampai dengan pukul 17.00, operasi pencarian terhadap korban atas nama Benediktus masih nihil. Upaya pencarian akan dilanjutkan pada besok pagi untuk hari ketiga. Rencana untuk operasi pencarian hari ketiga melakukan penyisiran baik darat maupun penyisiran di perairan Pantai Payung sampai dengan Pantai Lampu 1. Untuk hari kedua ini, operasi pencarian difokuskan masih di pesisir Pantai Payung sampai dengan Pantai Lampu 1 dan Muara Kalimantan. Untuk pihak keluarga masih tetap melakukan pencarian. Tadi kami juga masih berkoordinasi terus dengan pihak keluarga terkait update terhadap korban. Tim SAR gabungan memperluas areal pencarian di sekitar perairan Merauke dengan menambah jarak dengan harapan korban segera ditemukan. Air laut yang pasang dan arus yang cukup deras menyulitkan tim melakukan penyisiran. Keluarga korban terus berdoa agar Benediktus ditemukan dalam keadaan selamat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat memprotes rapat pleno terbuka tentang penetapan DPT Kabupaten Teluk Bintuni yang sedang digelar KPU. Mereka menuding proses penetapan DPT di Moskona Raya janggal dan menuduh KPU telah mengurangi jumlah pemilih Moskona Raya. Warga meminta KPU Teluk Bintuni meninjau kembali penetapan DPT untuk wilayah Moskona. Memang kita di Moskona Raya, mulai dari Merdei, Masyeta, Biskop, Moskona Utara, Timur, Tembuni, Mayado, Moskona Selatan, Moskona Barat, memang merasa bahwa ini tidak adil. Pengurangan DPT secara drastis. Contoh, macam kita di Merdei, DPT tahun 2020 kan 900 lebih. Kok dia turun sampai 600? Apakah orang meninggal 400 dalam 1 tahun itu? Nah, setelah itu kita cek kebenarannya di Capir dengan KPU mereka dengan alasan bahwa kebanyakan orang Moskona sudah pindah ke kota. Tapi saya tegaskan di sini bahwa yang jadi pegawai, yang jadi pejabat sampai segalanya yang ada di kota itu hanya mereka tinggal saja tapi KTP semuanya di Moskona. Itu. Terus perbandingan lagi kita lihat. Kita punya saudara-saudara yang ada di wilayah sebelah macam Puri, Wamesa maupun wilayah Sebiar. Mereka tidak ada pengurangan. Padahal kita lihat, kita Moskona itu ada masyarakat Nusantara juga loh. Ada SP1, SP2, SP3. Sedangkan mereka di sana mayoritas masih lokal. Apa perbedaannya di situ? Kita tidak rasis, kita tidak demo, kita tidak singgung siapa-siapa, tapi kita cuma hanya minta keadilan. Ya, itu hak demokrasi. Dan kita ini juga bagian daripada orang asli Papua yang hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejumlah personel Polres Teluk Bintuni dikerahkan ke lokasi untuk menenangkan warga.
Meski diwarnai aksi protes, rapat pleno terbuka penetapan DPT di Kabupaten Teluk Bintuni tetap dilanjutkan hingga selesai. Sementara itu di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Komisi Pemilihan Umum KPU Merauke menetapkan pemilih tetap pemilu 2024. Rapat pleno menetapkan jumlah pemilih 162.942 orang. Ketua KPU Merauke Frans Papilaya mengatakan jumlah pemilih Merauke naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 161.351 atau ada penambahan sekitar 1.600 pemilih. Pengesahan dan penetapan rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2024 itu adalah sebanyak 162.942. Jadi dari data ini ada penambahan dari jumlah DPT DP4 yang kita dapat dari Kemendagri, dan itu hasil sinkronisasi terakhir dengan kita pun DPT terakhir 2019-2020 itu dari jumlah 161.351 bertambah menjadi 1.591, sehingga total DPT kita hari ini adalah 162.942. Penambahan yang terbanyak, penambahan di terbanyak. Kabupaten Merauke. Ya ini kalau bilang terbanyak ini kan relatif, artinya kalau kita lihat di sini dari jumlah yang ada ini kan yang jelas distrik Merauke adalah jumlah pemilih yang terbanyak. Pleno penetapan jumlah pemilih 2024 dihadiri seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Merauke. Distrik Merauke merupakan distrik yang paling banyak jumlah pemilih, yakni mencapai 72.000 dengan 774 TPS yang tersebar di 190 kampung. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Teluk Bintuni dan Merauke. Harga beras di Merauke hingga kini belum turun, bahkan naik. Banyak pemilik warung makan rugi karena harga yang mereka jual tidak sebanding dengan harga beras saat ini. Mereka belum berani menaikkan harga makanan karena takut ditinggal pelanggan. Paryono, penjual nasi goreng, mengatakan bulan lalu ia masih membeli beras seharga Rp9.000 per kilogram. Kini sudah naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Pak, ya kalau nanti tetap harganya tetap naik terus kita naik. Kalau beras naik Naikkan ya, terpaksa tetap naik ya. Ini sudah ada sebulan Pak ya harganya naik ya, beras ini Pak ya. Iya. Terus Pak, kira-kira kalau umpamanya dinaikkan harganya sampai berapa Pak? Sekarang kan 16.000. Ya. Berapa kira-kira Pak kalau mau dinaikkan? Kita ada rencana paling enggak 18.000 Pak ya. Kira-kira kapan Pak mau menaikkan itu? Mungkin 1 bulan lagi. 1 bulan lagi Pak ya. Lihat perkembangan Pak ya. Jangan beras saja. Oke. Kalau berasnya naik terus terpaksa. Terpaksa. Berasnya bertahan. Pak, sekali masak berapa kilo Pak? Kita dimasak 15. 15 Pak, tiap hari 15 kilo Pak ya. Nasi bungkusnya sekarang dijual berapa Ibu? Nasi putih 7.000. 7.000 ya. Nah kalau untuk satu bungkus itu dengan lengkap lauk berapa Bu? Kalau dengan lengkap lauk 37. Nah Bu, ini kan sekarang harga beras kan mahal Bu ya. Ya. Nah kira-kira untungnya bisa dapat berapa itu Bu? Untungnya sedikit Pak itu. Sedikit ya. Ibu rencana ada untuk menaikkan harganya Bu? Ya kalau ada ya nanti rembukan sama teman-teman. Kalau naik sendiri nanti pada lari ke teman-teman. Iya. Nah kalau wajarnya itu naiknya berapa Bu dari 15.000 itu? Ya 15.000 ya naik 20.000. 20.000 Bu ya. Bulog Merauke berusaha menstabilkan harga dengan mendatangkan beras 1.500 ton dari Surabaya. Namun hingga saat ini harga masih tinggi. Sebaliknya harga telur di Merauke terpantau terus turun. Telur ukuran jumbo yang biasa dijual Rp85.000 satu rak, kini Rp75.000 per rak. Sedangkan ukuran kecil dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per rak. Turun lagi harga. Nah ini besar. Harga di 70. Turunnya berapa itu Pak Haji? 70. Terus yang harga 80 sekarang berapa? Berapa? Turunnya per satu rak berapa dia? Saat ini stok telur di Merauke bisa dikatakan melimpah. Selain itu, pengiriman telur keluar Merauke juga berkurang sehingga harga telur terus turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polres Merauke meningkatkan pengawasan dan patroli menjelang pemilu 2024 karena berpotensi rawan tindak kriminal dan kerusuhan. Polisi meminta bantuan warga menciptakan rasa aman bagi sesama dengan menggalakkan siskamling di lingkungan masing-masing. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan mengatakan stabilitas keamanan tidak hanya di tangan polisi, namun juga melibatkan masyarakat. Kegiatan daripada pemeliharaan keamanan ya itu semua bertanggung jawab. Ya, semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke ini bertanggung jawab. Nah, dengan adanya kita lakukan kegiatan-kegiatan ini atas instruksi daripada pimpinan dan memang kita sudah laksanakan tahun kemarin, ya, harapan saya masyarakat bisa sadar bahwa keamanan itu penting dan kita bersama-sama TNI dan Polri serta pemerintah yang terkait bisa bekerja sama dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing-masing. Yang pertama itu adalah kegiatan adat tersusun, ya, terencana dari organisasi Kamling tersebut. Mulai dari mereka melaksanakan kegiatan malam, ya, bergiliran, kemudian ada juga pemberian dukungan bantuan kopi, snack, itu ada tersusun dengan bagus, ya, di mereka jadwal-jadwal kegiatan piket, ya, seperti itu. Kemudian kebersihannya, kelengkapannya, serta fasilitas pendukung di dalam pos kamling tersebut. Dalam rangka HUT Bayangkara, Polres Merauke menggelar lomba siskamling dan memberikan penghargaan kepada 3 pos kamling, yakni Pos Kamling Komundo, Seriunggu Jaya, dan Pos Kamling Muli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.